Mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita dapat melanjutkan kajian kita dari dalam kitab pendekatan diri kepada Allah, jadi kajian sifat 20 ya, lanjutan daripada sifat 20. Untuk ini kita Fatihah dulu kepada Nabi SAW. Min hadatil nabiyina Muhammadin Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi ajma'in wa khususan ila arwah ummati al-baqin mustahidin wa ila hadatil syekh Abdul Qadir Jailani minnya salihati lilamul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kabani. Dan bisa pergi. Kaget ke rumahnya kecil. Ada dapur. Pulang ya. Kalau Fatihah saya tetap Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Ketahuilah bahwa seluruh alam ini dalam keadaan gelap selama tidak kelihatan wajah Allah atau pihak Allah. Sedangkan kita dilarang berpaling dari wajah Allah, baik di luar sembahyang, lebih-lebih dalam sembahyang. Untuk dapat berpandangan dengan wajah Allah, haruslah menempuh jalan hakikat. Sedangkan hakikat tidak dapat kecuali dengan nur hidayah dari Allah. Itulah yang dimaksud di dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 35. Supaya labur di sini. Ini kita mesti ketahui bahwa alam dunia yang kita diam ini, alam yang sebenarnya gelap. Gelap. Cuman karena adanya cahaya matahari itu berbaca terang, terbuka. Tapi kalau orang yang tidak punya cahaya matahari, dia tengok dunia ini gelap, masih gelap. Arti gelap itu dia tengok bendahnya baik. Ya? Umpama kalau tengok makanan, nasi itulah. Kalau tengok banyu, minum, banyu itulah. Jadi apa yang dia tengok, barangnya baik yang dia tengok. Dia tidak mengerti dari gambaran barang itu. Nah, kalau di luar sembahyang, lebih-lebih lagi apalagi di dalam sembahyang. Kalau di dalam sembahyang, kalau kita terbayang apa-apa itu, itulah nama arti yang senang ayar.
Nah, ini untuk menghapus hati yang anggap dalam sembahyang itu untuk dapat berpandangan dengan wajah Allah. Karena dalam sembahyang itu kan kita berpandangan dengan wajah Allah. Cuma kalau kita tidak belajar, tidak memahami dan tidak mendapat petunjuk hidayah yang mana waktu sembahyang ada wajah Allah. Kan kalau kita dalam sholat itu wajah badan kita ini, tubuh, bagian tubuh kita itu menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Wajah hati itu menghadap Allah, menuju kepada Allah. Itu hati. Hati yang menuju ke Allah itu namanya malaikat. Jadi Allah itu membayangkan nama-namanya itu berupa apa? Berupa benda-benda. Itu dibaca oleh hati. Jadi segala apapun yang terbayang dari hati itu jadi kembali disebut dengan nama Allah. Itu namanya malaikat yang menuju Allah. Nah, kalau hakikat dan makrifatnya itu dia terpandang bahwa dia melihat dalam kelakuan dalam sholat itu dia berlakukan. Makrifatnya dia kenal bahwa sholat ini memang benar-benar datang dari Allah. Inilah dipimpin oleh Rasulullah dan kelakuan para malaikat itu maka dalam sholat itu ada rukunnya. Rukunnya kalau rukun 13 biasa kan. Tapi kalau rukun yang tapi pelajari rukun itu. Belum kan? Nah, ada rukunnya. Nah, rukun ini satu niat dalam takbiratul ihram yang pertama. Nah, kita nak memandang wajah Allah kan itu dia. Niat dalam takbiratul yang pertama. Lalu keduanya qasdu, ta'ruf, ta'yin, hafal, asma, sifat, minallah, billah, lillah, walillah, minallah, billah, lillah, ketuhanan, kemalaikan, dan kenabian. Nah, sudah pun belajar belum? Hah? Kalau belum mempelajari ini mana hati? Sebabkan ini rukun hati, masuk rukun kolbi. Kita dalam sholat itu terbagi 3 pula, rukun 13 itu bagi 3. Kauli, ini kolbi. Nah, yang ilmu yang kita pelajari ini termasuk bagian hati. Bagian hati ini tidak kata yang ngajarinya ini pelajaran ini, tidak kata yang ngajarinya. Nah, tidak kata. Selain dari dalam pelajaran kita ini lah. Kalau di luar kan kata. Jangan mau macam nyebut. Sholat bagi 3 rukun. 3 rukun 13 itu bagi 3. Kauli, ini kolbi. Paling-paling yang dia diajak kok. Rukun kauli, rukun fi'li. Arti rukun kauli itu apa? Arti ucapan. Itu ucapan seperti kita takbir, Allahu Akbar. Itu macam Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu ucapan. Terus sampai tasbih. Itulah sampai menunjuk salam. Salam itu ucapan ya. Nah, itu rukun kauli. Tahu belum ini? Belum. Sudah belajar belum? Belum. Nah, ini ya. Ini rukun fi'li. Rukun fi'li itu kan perbuatan. Apa arti perbuatan? Nah, rukun perbuatan ini yaitu berdiri betul. Nah, kemudian ruku, kemudian i'tidal, kemudian sujud, kemudian duduk sujud, dua sujud, kemudian tahiyat awal, tahiyat akhir, menoleh ke kanan, sama enggak, menoleh ke kanan, nah itu fi'li. Tidak boleh kita nyebut assalamualaikum, mantap, tak sah sholatnya ini, batal ini. Batal kapan ini assalamualaikum, baru noleh, salah. Mesti kapan kita nyebut assalamualaikum warahmatullah. Nah, langsung menyebut assalamualaikum warahmatullah. Nah, itu perbuatan rukun fi'li. Sedikit itu sisip itu. Sisip. Terselip itu. Kapan juga assalamualaikum. Sudah habis ini assalamualaikum baru naik ke kanan. Mesti kalau menyebut assalamualaikum barengan. Barengan dengan gerak. Jadi ucapan dengan gerak mulut itu sama. Assalamualaikum. Jadi kepala ya. Kurang-kurangnya pipi kita ini kaca dijenguk oleh belakang. Nah, itu. Tidak halus dikit itu. Ucapan dan gerak itu. Ya, masih lemah kalau salam itu. Tapi kalau kembali takbir itu, nah itu perlu pembahasan yang agak perincian yang luas ini. Kita ini kan ngaji ke baik supaya di dalam sholat itu sempurna tata titiknya, rukunnya kan. Jadi ucapannya, perbuatan dan hati. Nah, sekarang ini rukun hati, kolbi.
Rukun kolbi. Rukun kolbi ini dia tidak diucap, tidak ketik gerak dia mengerti, tapi dia ada di dalam hati. Takluknya dengan sifat ilmu. Nah, rukun kolbi itu kan niat dan titik. Nah, niat dan titik letaknya di hati. Dia tidak dengan ucapan, tidak dengan gerakan. Karena niat kita hati kan. Titik itu kan dalam hati. Nah, itu kalau tidak kita pelajari, tidak kita kaji di sini, baru apalagi kita memahami kajian sifat 22, mana wajah Allah, mana nak berhadap dengan Allah, mana berdialog dengan Allah. Sholat itu kan dialog dengan Allah. Meningkat lagi dari dialog tuh, mi'raj, as-sholatul mi'rajul mu'min, sholatul mi'raj wong mu'min. Sebagaimana Nabi diriwayatkan itu dong. Itu sholat itu mi'raj. Nanti jangan main tuh. Nih. Ini kan ada orang nyebut-nyebutnya tapi makanya hati itu lain daripada niat. Dua ikut niat itu, dua perkara itu, niat, satu niat, kedua tertib. Nah, ini orang dua ini kata gawi di hati. Nama mana coba gali? Baca lu, mulai belajarnya. Nah, kalau niat dia pertama kali. Ini kita bahas soal niat dulu ya. Nah, niat. Baru pacak mulanya yang ke bawah. Nah, niat itu kita pahami dulu masalahnya. Nah, kita pahami dulu masalahnya. Masalahnya ini 3 huruf. Nah, masalahnya ini 3 huruf. Nun, ya, ta. Nah, itu niat. Cuma kita nyebut sekali ya, niat. Letaknya di mana? Letaknya dalam hati. Apa yang dikatakan niat? Yang berkata-kata dalam hati, tiada huruf, tiada suara, tiada rupa. Nah, itu yang dikatakan niat ini. Berkata-kata dalam hati, tapi tidak bersuara, tidak ber. Macam mana contohnya? Kalau kita nak sholat, umpama sholat zuhur. Sholat zuhur itu kan kita itu kan sudah waktu, sudah tahu waktu masuk zuhur kan. Nah, hati sudah ada. Ya, aku nak sholat zuhur. Nah, itu sudah niat lagi. Kosat hati tadi sudah berkehendak. Nah, itu ngalangnya. Itu sudah niat itu. Jadi kaget baru sudah ada kosat, baru ada kosdu, takrut itu kita takrut itu apa? Nah, jadi kosat, kosdu, takrut takyin. Kosat itu takrut, kosdu. Nah, itu memang aja. Takrut itu kan disengaja diperbuat, diperlakukan. Nah, kita nak memperlakukannya ada waktu. Tidak dari tempat langsung pasti ada. Saya bukunya lah, bersuci dulu, wudhu dulu kan. Nah, itu disengaja. Kalau kita bersuci dengan wudhu, membaca nak ngejakan niat, ngejakan sholat. Takrut, takyin dinyatakan. Nah, dinyatakan nak ngejakan sholat. Nah, itu orang tengah wudhu. Orang tengah wudhu pasti nak ngejakan sholat. Nah, itu gitu. Jadi saya dibohol dari pangkal kosdu takrut takyin tadi kan. Kosat, kosdu, takrut takyin. Ini kosat hati yang ada, kosat hati. Di kosat itu ada niat itu, kehendak yang ada dalam hati. Itu kehendak. Pakai kata kosat itu kehendak, kodrat itu kekuasaan Tuhan yang kita nampak dalam hati itu, gerakkan hati itu. Nah itu. Nah. Itu jadi niat, kosdu, takrut takyin. Niat, bahas dulu niat. Jadi 3 itu Kak tahu kan? Tapi waktu yang pelajaran yang 3 ini kapan kita tidak paham, yang 3 ini kan belum sholat ini. Belum sholat, tapi dia sudah ada di dalam hati. Sudah tahu syarat-syarat yang 3 ini. Paham? Kayak kalau orang sudah sholat, baru angkat takbir, baru berdiri, baru angkat takbir. Kita pahami dulu niat. Tahu? Sekali ini lah muka ini, kagak belum tentu lagi nak terbuka ini. Belum tentu terbuka lagi ini. Sampai itu mati kali belum baca, tentu terbuka. Walaupun kita ngaji terus sebelum nak tentu terbuka. Ini sedang kebangan terbuka ya. Nah, ini baru niat. Jadi niat itu tahap pertama dalam rukun 13 niat dalam takbiratul ihram yang pertama.
Nah, itu niatin dalam takbiratul ihram yang pertama. Paham ya? Ini sudah terbuka, ini belum tentu lagi terbuka. Entah berapa lama kita ngaji, belum tentu terbuka. Jadi niat itu 3 huruf, jadi kita 3 huruf. Satu, nun, ya, ta. Nah, itu niat namanya. Nun, ya, ta. Jadi terdiri dari 3 huruf. Jadi kapan dikatakan? Apa artinya? Artinya kan gambar kata-kata ini, ini artinya itu apa? Arti yang berkata-kata di dalam hati, ya ada huruf, ya ada suara. Itu niat namanya. Paham ya? Jadi dia terdiri dari ada 3 huruf. Ini masalah niat namanya. Ini masalah niat khusus kita bahas di sini. Ya terdiri dari 3 huruf. Nah, niat huruf yang pertama nun. Nah, nun itu apa arti nun? Nun. Nun itu dalam Al-Quran ada sikok ayat yang pangkalnya nun. Nah, itu di surah Al-Qalam. Nun. Nah, jauh. Ya, kalau pernah buka Quran, itu ayat yang pertama di surah Al-Qalam. Nah, nun. Punya wal qalam wa ma yasturun. Nah, itu nun. Nun itu seperti kolam, seperti pena yang menutup. Nah, itu ingat hati kita kan tidak itulah sudah tutupan nu tidak apa itu yang terus nah dekat dia hati dia nah, hati itu sama dengan tempat lahir mahfuz itu tempat kolam Tuhan ini menulis dengan tentak hati yang sholat nah, itulah sudah nun dalam memancar di situ nampak kata di situ wal kolam yang betul hati itu harus lebih sih kata-kata nak sholat Al-Qalam yang mamanya setuju. Maka dikerjakan tuturannya itu yang sholat wudhu dulu ya tak. Nah, mestinya apa kalau belum apa pokoknya kalau badan masih kotor itu seperti syaratan syaratan rukun ilmu fikih bukan ilmu syariat ilmu fikih bukan syariat paham ya beda lagi ilmu fikih yang syariat saya keseluruhan boleh ya zuhir boleh ya batin jalan ini ada saya zuhir ada saya batin nah kalau kita kaji saya nah kalau itu saya zuhir fikih nah itu ilmu fikih itu bukan ilmu hakikat itu bukan ilmu ma'rifat kalau ma'rifatnya ma'rifat fikih itu namanya jangan terbelingga kan iya oh ini kan terbelingga kapan nyebut ke dikit-dikit nyebut ke saya kan kalau kita sudah sholat sudah ambil wudhu itu sudah jalan nah waktu jalan itu namanya tarekat jalan itu namanya tarekat dan oh ini kan tidak nyebut maki saya lagi tidak maki saya salah dia ngerti ini saya itu kata-kata ucapan kata-kata Nabi kan kerjakan namanya sholat ya datang nah, itu saya setelah di jalan itu bukan lagi tarekat itu waktu berlaku itu bukannya itu lagi kapan langit itu nun itu nun ya tadi kita langit nah itu hakikatnya sudah ada hakikatnya sudah ditonton oleh nur gitu ma'rifat ya kita kenal jadi kita kenal dengan Allah kenal dengan Rasulullah kapan tidak kenal ketiga-tiga ini Allah nur dengan Muhammad sudah gelap jadi tahunya di kita itulah ini alamnya dalam keadaan gelap paham ya nah, nun itu di surat Al-Qalam ayat yang pertama nun wal qalami wa ma yasturun ini ayatnya nun itu seperti kolam kolam itu kan pena kalau pena kan tulis-tulis nanti kan keluar kalimat-kalimatnya kalimat perintah kalimat suruhan kalimat tegahan nanti dari hati gitu jadi Al-Quran itu kan jangan ayatnya kita tulis di kitab tapi isinya itu ada dalam hati ya isinya itu nah itu makanya dalam Al-Quran turun surat yang pertama Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq
khalaqal insana min 'alaq. Iqra bismikal aram. Allazi 'allamal bil qalam. Insanu ma lam ya'lam. Nah itu tulis sering baca. Yang nama Tuhan. Nah baca lah. Kita bergerak, kita diam, kita wudhu itu. Kita baca itu dengan nama hati tadi baca. Ikhlas sudah rahmatnya, pertolongannya. Menghadap air itu sudah rahmatnya. Inilah kita bergerak dengan pertolongannya. Inilah hak. Itu dibaca oleh dengan tulisan no. Nah, itu dia mana tu. Jadi berarti itu bukan kita lagi, sudah hak Allah. Jangan jadi ilmu bungkai. Timbul awal sembahyang. Allah nyembah Allah, Tuhan nyembah Tuhan. Kita baca itu. Itu kan sudah tu. Terjentai kan, sudah terkasih itu. Tidak baca nak diubah. Kapan suci batin, suci rohi kita. Nah, itu. Nah, jadi nun tadi kan. Yang hukum ya. Ya, ini kan ya adalah. Ini ada di surat Al-Fat ayat 10. Ya adalah. Ya adalah pokok aidihim. Tangan Allah berada di atas tangan kamu. Ini ayat mutasabih. Ayat mutasabih ayat yang penakwilannya harus ditakwilkan. Pada pengertiannya harus dialihkan. Umpama tangan Allah berada di tangan kamu. Nah, mana kita tengok tangan Allah siapa? Yang kita bergerak tangan kita dewek. Yang kita ambil wuduk, nyuci tangan kita dewek. Banyu yang kita hadap itu banyu. Tak tengok banyu itu. Banyu baik kalau orang yang hatinya gelap. Hatinya tidak kata no kan ya. Kalau dia hatinya sudah ada no, itu sudah berubah rahmat. Rahmat, berkodrat, iradat. Adanya rahmat baru kekuasaan yang kita Allah. Baru sangat berjalannya. Sangat berjalannya. Bukan ucap baik. Nah baru tardol. Hati kembali kepada keadaan Allah. Ini yang digadoi Allah. Ini kan. Maksud digadoi Allah. Kita terasuma itu yang Allah lebih senang. Senangnya Allah. Senang demen. Dengan uang yang model ini. Nah kita nak mencapai macam itu kan. Kita guna kita belajar guys. Ya. Guna kita belajar itu nanti. Aman tak ngerti ke situ untuk apa kita nak belajar. Paham? Ya. Jangan kaget ingat uangnya hebat. Ya. Ini pakai ini hebat tak salah. Tapi kapan datang ke ini kita baca dia ngajar kita itu. Tidak baca. Nah nanti kita cari macam ini. Yang benar-benar untuk kita ke tempat yang tempatnya yang semestinya yang diajar kendai Allah dan Rasulnya. Macam itu kan? Jangan bangga belajar dengan ini namanya hebat-hebat gitu. Uangnya keren-keren, pakaian hebat-hebat. Hah? Ngomongnya muluk-muluk tapi yang enak kan. Nah ini kita cari ini kan. Ini yang perlu kita belajar itu. Jadi segala dosa segala apa itu kalau kita sudah ngerti itu insya Allah dibuka hati. Kan wudhu itu mensucikan zahir dan batin. Hah? Kalau batin kita ada dalam kekotoran ada kenajisan ada itu disucikan oleh Allah dengan rahmatnya. Rahmatnya itu yang mensuci. Inilah kajian dengan nur. Sama ibarat kalau nak ngelase, nak nempel besi dia nak semprot dulu kan dengan api ya, kan. Baru nempel besi dengan besi dia. Asal cair baru disiram dengan banyu. Ya dah, itu keadaannya kan. Nah, itulah kita ngerja ke ibadah. Itu faham? Tadi tardolah tadi kembali kepada keadaan Allah. Allah senang, Allah terredha. Radhiyallahu wa radhan. Jadi ini Allah bicara tentang magia. Nah, Allah ya doa. Nah ini panggil Allah ini. Paham ya? Ya lagi. Ya ayatun nafsul mutmainnah. Ila rabbika radiyatan mardiyah. Radiyatan mardiyah. Kamu kembali dengan redha Allah meridai Islam. Nah ini meridai ini yang nak kita cari ini. Setelah benar bertemu redha meridai.
pada hari pribadi. Masuklah ke dalam golongan hamba. Baru dimasukkannya ke golongan hamba-hambanya itu. Golongan hamba-hambanya itu siapa-siapa. Karena nyebutnya para nabi juga. Para wali-wali, aulia-aulia, kekasih-kekasihnya itu hamba-hambanya kalau. Kalau kita ini kita belum menjadi hamba Allah. Ya sudah, kalau dibuka kita dimasukkannya itu. Kalau hati kita bersih gitu. Kalau cara ambil uduknya macam itu kan. Cara solatnya sama dengan rasa orang itu. Alhamdulillah. Hah? Kan rasa itu sama dengan dia itu kan. Macam mana beliau itu memandang wajah Allah dalam solat. Ya kan? Sejuk hatinya memandang. Kita lihat hatinya dengan Allah. Apapun yang datang, terbayangkan solat. Kekayaannya, terbayang anak yang datang. Waktu kekayaannya, terbayang harta, mobil, rumah tangga. Itu kekayaannya, itu miliknya. Ya, nah itu maksudnya kan, hati itu kan. Membaca asma-asma Allah, Iqra bismillahirrahmanirrahim. Baca dengan nama Tuhan yang menjadikan. Nah itu kan. Khalaqal insana min dan yang menjadikan manusia daripada sementara. Nah tadi baca. Iqra bismillahirrahmanirrahim. Baca dengan nama Tuhan yang Maha Mulia. Jadi mulia kan. Seluruhnya apa yang dipandang oleh orang ini, orang yang hatinya terbuka, hatinya sudah dapat hidayat, mulia kan. Tidak kata yang ini. Hah, macam. Jangan tanggung-tanggung belajar dia. Jangan tanggung-tanggung maki itu. Nah. Jadi apa yang kita tengok mulia. Walaupun tengok nyamuk, jadi saksi ya adanya Allah, menjadi kebesaran Allah, menjadi keagungan nama Allah. Tengok nyamuk ini. Hah, nyamuk. Banyak faedahnya, banyak hikmahnya. Timbul ada pabrik nyamuk, nah timbul ada obat nyamuk segala macam. Nah, beberapa manusia mencari rezeki ini kemurahan Allah itu. Nah, itu apa namanya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi jalan. Ar-Rahmanir-Rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Tuhan Subhanahu. Nah, itu belum kita bahas itu. Ini kesejuk hati memandang macam patah dalam sholat. Nah, itu paham ya? Nah, inilah yang saya kata, jangan dilarang berpaling dari wajah Allah. Sekali ini pun di dalam sholat ataupun di luar sholat. Ya, sudah sholat kita berpandangan berhadapan langsung dengan Allah. Di luar sholat juga kita memandang wajah Allah. Kita masih tetap memandang wajah Allah, bukan dalam sholat. Ya, kalau dalam sholat itu ada nilainya dialog, nilainya ngomong dengan Allah, munajat, as-sholatu tanha 'anil fahsya'i wal munkar, as-sholatu lizikri, sholat ada ingat padaku, wa aqimus sholata, kerjakan sholat. Itu perintah Allah ada 5 macam namanya sholat itu. Ya, sholat ada 5 macam. Kerjakan ilmu sholat, dikit ilmu sholat, as-sholatu tanha 'anil fahsya'i wal munkar, as-sholatu lizikri, as-sholatu munajat, as-sholatu mi'ratil mu'min. Ini nama kok. Nama dalam sholat itu. Kita ngejak, nah tingkat yang mana berapa kita tak tahu. Kalau kita tidak punya ilmunya tak tahu. Apalagi tidak belajar. Nah, tapi kalau kita sudah belajar ini, ada ilmunya dalam hati kan. Baca ngaku sampai tingkat mana. Letaknya di mana kena sholat. Apa di tingkat ketiga, apa tingkat keempat, apa masih tingkat yang pertama. Sekarang yang jauh ke baik. Tingkat pertama wa yuqimunas shalah. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Apa itu? Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Di surah Al-Baqarah ayat. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu di ayat ketiga. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah, ayat kedua. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu ayat yang kedua. Nah, itu yang beriman itu kan ngeja ke sholat. Nah, itu baru ngeja ke. Kakek meningkat lagi dari ngeja ke. Apa? Aqimi sholat li zikri. Nah, itu as-sholatu tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Nah, itu baru as-sholatu mahal munajat.
Jadi asalatul mi'rajul mu'min. Ya. Nah, jangan jadi ilmu bungkah. Tidak salah lagi jadi. Aku lah sudah sholat. Kamu bangun enggak, aku lah sudah. Nah, salah itu. Salah. Dikasih salah tak marah. Tahan ngajak berdebat, ngajak berhujah. Kapan ngomong melek gue, sini aku, ngomong dengan guru aku, baik adu dengan guru. Nah, mana itu? Nah, ini kan kita baru ketahui ilmu bahwa seluruh alam ini dalam keadaan gelap, ya. Nah, ini seluruh alam ini gelap, kan? Gelap. Nah, inilah kalau yang dalam kegelapan tadi, kan? Nah, itu nih. Nanti selama tidak kelihatan wajah Allah atau di pihak Allah, sedangkan kita dilarang berpaling dari wajah Allah, baik di luar sembahyang, lebih-lebih dalam sembahyang. Untuk dapat berpandangan dengan wajah Allah, haruslah menempuh jalan hakikat. Sedangkan hakikat tidak dapat kecuali dengan nur, hidayat dari Allah. Itulah yang dimaksud di dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 35. Nah, lain tak lain. Ayat lain wong lain intinya kan. Lain kiai lain pula, lain ustaz lain pula ya. Tidak sama-sama, banyak bermacam-macam wong lain macam-macam. Nah, kalau kita di sini kan ini berita ayat surah An-Nur kan. Nanti aku bacakan ya. Walaupun kurang sempurna ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nurus samawati wal ardh. Masalun nurihi kamiskatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah. Az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyun yukhadu min sajaratin mubarakatin zaitunatin la syaraqiyah wala ghalbiyatin yakadu zaituha yudhi walau lam tamsashu nurun ala nuri yahdillahu linurihi man yasha. Nurun ala nuri yahdillahu linurihi man yasha. Wa yadribullahu al-amsala lin-nas wallahu bikulli shay'in alim. Yang artinya Allah memberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahaya Allah itu adalah seperti sebuah lubang yang tak tembus. Lubang yang tak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam kaca, dan kaca itu seakan-akan bintang yang bercahaya, seperti mutiara yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang banyak berkahnya, yaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di sebelah timur dan tidak pula di sebelah barat. Dan minyaknya saja
hampir menerangi walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya berlapis-lapis. Allah membimbing dengan cahayanya siapa yang dikehendakinya. Dan Allah membuat perumpamaan bagi manusia. Dan Allah mengetahui segala sesuatu. Sadaqallahul azim wa baligh rasuluhul karim. Allahumma anfa'na bihi wa baligh lana. Alhamdulillah. Nurun ala nurin. Nurun ala nurin. Maksudnya cahaya akal ditambah dengan cahaya hidayah Allah. Gunanya untuk membuka hijab antara hamba dengan Allah. Setelah terbuka dan sejalan musyahadah. Setelah terbuka dan sejalan musyahadah, kemudian akan tumbuh sifat-sifat Allah pada diri hambanya yang telah mencapai tingkat ketiga ini. Insyaallah ini. Karena berapa ini? 30 ya? Dengan 30. 1. 2000. Satu lagi. Satu. Hah? Satu. Agak siang lagi. Baru suhu dia dan wujud di atas sekali lagi. Inilah kalau kita mengkaji ya. Lain uang lain cara orang. Tapi anu ini banyak uang. Nanti macam-macam menurut pendapat masing-masing. Ya, kita dapat ngapa uang cuma itu nasi ayat ngapa uang cuma itu dapat. Nah ini jalan kita mah ini penafsirannya. Jadi kita penafsiran ayat ini kan kita kembali pada nur dalam hati. Ya. Nah, kan hati itu ada nur tak? Kalau hati tidak kita nur, gelap gulito. Enak. Kita nurun ala nurin cahaya hati dengan cahaya akal. Cahaya akal dipimpin oleh cahaya hati. Jadi berpadu. Cahaya akal dia bisa melihat alam. Ya, cahaya hati dia melihat alam ini wajah Allah. Nah itu kan. Cahaya hati dia melihat wajah Allah. Kalau cahaya akal dengan ilmu boleh baik dia kalau alam ini selesai. Macam matahari ini minyak cahayanya bumi ya. Nah nengok burung terbang ya, burung terbang macam-macam berjenis macam bentuk ya. Nah boleh baik akal membeda-beda apa ya salah. Karena memang akal itu ada ilmunya. Spesial untuk ilmu. Tapi dia dapat nembus nengok wajah Allah. Nengok wajah Allah itu dengan cahaya hati. Hidayah dari Allah itu hati itu. Nur hidayah itu. Nah ini kita mengartikan nurin ala nurin ini. Nah masuk kita ngambil wudhu. Nah ngambil wudhu itu kalau tidak kata cahaya hati ya gelap. Gelap sampai ngambil wudhu. Tapi kalau ada wudhu yang cahaya hati yang cahaya akal jalan. Wah kayak cahaya akalnya. Wah kalau aku ngambil wudhu. Ngambil wudhu. Sangatnya airnya yang suci lagi suci. Nanti diterima oleh akal ya. Diterima oleh akal. Suci air yang suci lagi mesti. Mana kalau pakai air kopi, mana kalau pakai air teh tidak, tidak yang ada. Air kopi air teh tidak kena untuk wudhu. Air yang wudhu, air yang suci lagi mesti. Walau air salju, walau air hujan. Nah, asal dia mesti nanti diterima, yang banyak diterima. Nah, pada waktu kita ngambil wudhu, anak kita ngambil banyak sungai di sini, ngadap banyak di sungai. Cahaya kalau sesuai, banyak ngalir, pasal kita wudhu, pasal kita mandi. Suatu cahaya hati, kalau hati tadi gelap ya sudah habis dimandi, habis di banyu, tapi kalau akal hati tadi ada cahaya, banyu itu dirobanya, itu adalah rahmat dari Allah. Nah ini rahmat inilah dia pasal mensucikan batin, mensucikan kotoran yang dalam hati. Itu tidak kalau tidak rahmat Allah tidak pasal. Ini iman itu ada dua macam, kalau tidak rahmat nikmat itu jadi ini azab, ya. Kalau dengan rahmat Allah nikmat itu jadi kesenangan kebahagiaan akan ditambah oleh Allah. Disyukuri ini. Dua macam kan? Benar? Nah, karena adanya cahaya mati.
kalau kita wudhu. Itu kan di timur akal. Di timur yang banyak kalau akal tadi berisikan ilmu wudhu. Tapi kalau hati tadi, nah ini banyak tidak di timur. Apa-apa ini. Ya. Mana? Sudah habis-habis sudah wudhu sudah. Saya itu sudah kena Allah. Kena Allah sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kena Allah sudah ikhlas nih. Nah ini. Pantang. Hah? Pantang. Nah itu kan. Jadi kalau kita ngaji ini kan bacaan ayat surah anu yang dua itu beda gitu. Menurut anu ini. Cahaya di atas cahaya. Cahaya hati dan cahaya akal. Nah, jadi berlapis. Itu dalam yahdillah ini masa. Allah itu memimpin kepada cahayanya sampai ini kendaknya. Kalau yang ini kendaknya walaupun dia orang banyak, walaupun dia pintar, mengaku kan, kapan dia kendaknya gelap gulita masih. Tapi kalau uangnya sudah dikendaknya, walaupun tinggal di gubuk, ya